sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikku. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikku. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, diambil dari Roma 2 ayat 1 dan 2. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mau mengaku dosa-dosa kita, marilah kita mengangkat pujian dari buku yang dari nomor 171. Tandai maaf sukapi madohot Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan-Mu. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Inilah yang kami punya Bapak, hati sebagai hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Marilah kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku balas kasih segala yang punya, itu milikmu, itu milikmu. Cuma saja mengatakan inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini dari Matius 24 ayat 45 sampai 31. Matius 24 ayat 45 sampai 31. Marilah kita baca secara responsoria. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya?
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuanku tidak datang-datang lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Segala syukur hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian juga hanya bagi Tuhan. Marilah kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah sungguh betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat saja yang mengatakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Syukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Amang Inang, seluruh jemaat yang berada di dalam gereja HKBP Kebayoran Lama, juga yang mengikuti melalui live streaming YouTube HKBP Kebayoran Lama. Warta Jemaat Minggu 7 Agustus 2022, tema Allah adalah Hakim. Pertama, nama Minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. Kedua, persembahan ke depan altar. Hari ini sesudah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang diperuntukkan bagi keperluan Sekolah Tinggi Guru Huria, Bibelfrau, dan Diakones HKBP. 3. Berita kelahiran. Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga ayah Stefanus Sipahutar, ibu Rahma Setiani Boru Simanjuntak, alamat perumahan RS 10, nomor 20 Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Banjar, Jurang Mangu, Pondok Aren. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. Keempat, pembaptisan kudus. Pada hari ini, Minggu 7 Agustus 2022, pukul 10.30 WIB, sudah dilaksanakan pembaptisan kudus bagi 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan dari 3 warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. 5. Pemberkatan nikah. A. Warta pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Anton Riyadi Banurea, putra dari Bapak Matias Banurea, Ibu almarhumah Serli Rosmawati Boru Marbun, alamat Jalan Kair nomor 71, Cilandak, Jakarta Selatan. Anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama dengan tunangannya Meta L. Rosalin Boru Tambunan SE, putri dari almarhum Bapak Saud Pardomuan Tambunan, dan Ibu Nurmi Boru Simangunsong. Alamat Perumnas Bumi Teluk Jambe, Blok T, nomor 208, Karawang, Jawa Barat. Anggota jemaat HKBP Karawang, Resort Karawang. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, mulai pukul 10 WIB di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. B. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Martin Gregory Debata Raja, putra dari Bapak Ronald Hasiholan Simamora, Ibu Martina Boru Marpaung, alamat Jalan Pelita 1 nomor 39, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar, Kampung Perigi. Warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama dengan tunangannya Julia Santalia T. Boru Sihaan, putri dari
almarhum Bapak Tunggul Siahaan, ibunya almarhumah Rusiana. Alamat Jalan Dahlan 2 nomor 7, Kampung Baru, Harjamukti, Depok. Warga jemaat HKBP Harjamukti, Resort Paulus, Depok. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, pukul 8 WIB di HKBP Resort Kebayoran Lama. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. 6. Perubahan jadwal kebaktian. Sehubungan dengan perayaan ulang tahun Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama yang ke-57, maka pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, untuk kebaktian pukul 07.30 dan pukul 10.30 akan disatukan menjadi masuk pukul 8.30 WIB. Sedangkan kebaktian sore pukul 15.30 akan tetap berjalan seperti biasa. 7. Pemberian reward anak sekolah minggu yang berprestasi. Seksi Pendidikan Dewan Diakonia akan memberikan penghargaan reward pada anak-anak SD, SMP, SMA, warga jemaat HKBP Kebayoran Lama yang nilai raportnya rata-rata 85. Dihimbau kepada anak-anak untuk segera menyerahkan fotokopi raport kepada guru sekolah minggu atas nama Ronald Butar-Butar dengan nomor handphone 0853 6844 9852. Batas pengumpulan paling lambat pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Kedelapan, retret pelajar CD angkatan 2021-2022. Mulai hari Jumat yang lalu sampai dengan Minggu hari ini tanggal 7 Agustus, pelajar CD HKBP Resort Kebayoran Lama Angkatan 2021-2022 sudah melaksanakan retret bertempat di Wisma Pondok Remaja PGI Megamendung Bogor yang dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH dan Inang Pendeta Jojo Arboru Pardede MTH dengan Sintua Refrain Pakpahan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan periode tanggal 7 Agustus sampai dengan 13 Agustus tahun 2022. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Demikian warta jemaat ini kami bacakan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan sosialisasi Panitia Tahun Kesehatian Ulang Tahun Gereja ke-57 tahun dan Pesta Gotilon tahun 2022 dari Ketua Panitia Amang Situa Hot Sianipar. Kami persilakan. Yang kami hormati, Amang Pendeta David Hutahayan yang akan menyampaikan firman bagi kita pada sore hari ini. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu rekan Majelis HKBP Kebayoran Lama, dan juga Bapak dan Ibu saudara-saudari Jemaat Kristus yang berbahagia yang hadir di kebaktian kita pada sore hari ini, dan juga jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian melalui live streaming dimanapun sekarang sedang berada, jemaat Tuhan yang kami kasihi. Pada kesempatan di sore hari ini, kami selaku Ketua Panitia Tahun Kesehatian HKBP tahun 2022
yang juga menjadi ketua panitia untuk pesta ulang tahun gereja kita ini, HKBP Kebayoran Lama, yang juga sekalian menjadi ketua panitia untuk pesta Gotilon, akan menyampaikan beberapa hal kepada kita semuanya sehubungan dengan kegiatan tahun kesehatian yang dicanangkan dari pusat HKBP dari PR Raja Tarutung. Sebelum saya menjelaskan mengenai pesta ulang tahun yang akan kita laksanakan pada hari Minggu akan datang, sebelumnya kami akan menjelaskan beberapa kegiatan yang akan kita lakukan di gereja kita ini sehubungan dengan tahun kesehatian. Dari seksi acara, mereka telah menjelaskan kepada kami akan diadakan lomba di beberapa cabang olahraga, yaitu untuk bulu tangkis, catur, dan tenis meja. Kemudian ada juga lomba memasak untuk kaum bapak. Kemudian diadakan juga lomba berpidato tentang gereja, ini khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi untuk itu kepada kita semuanya jemaat boleh mendaftarkan diri kepada panitia yang beracara untuk di seksi acara atau langsung kepada kami, atau juga boleh lewat sekretaris gereja kita sehubungan dengan mengikutinya acara perlombaan-perlombaan yang dimaksud. Lalu juga gereja kita akan mengikuti program yang telah dicanangkan dari pusat, yaitu mengenai seminar pembinaan untuk kaum bapak, seksi ama, dan juga lansia. Kemudian satu lagi pembinaan untuk majelis HKBP atau majelis Parhalado Partohonan. Jadi untuk itu kepada kita semua, mari kita mendoakan agar program tersebut bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kami akan menjelaskan kegiatan kita di pesta ulang tahun gereja. Ulang tahun gereja kita itu adalah tanggal 13 Agustus dan tahun 2022 ini adalah ulang tahun yang ke-57. Lalu gereja kita akan melaksanakan pesta peringatan ulang tahun tersebut keesokan harinya di tanggal 14 Agustus tahun 2022 atau di dalam minggu depan. Untuk itu, sesuai dengan kesepakatan di sermon majelis, kebaktian jam 7.30 dan 10.30 itu akan disatukan masuk pukul 8.30. Dan kebaktian sore seperti ini tetap berjalan seperti biasa. Adapun pelaksanaan pesta tersebut, sebagaimana biasanya, bila ada event di gereja kita ini, selalu dimulai dengan prosesi. Nah, prosesi itu, setelah selesai prosesi dilaksanakan, nantinya akan dilaksanakan ibadah seperti biasa. Setelah selesai ibadah tersebut, kita akan lanjutkan acaranya ke acara ulang tahun, yaitu pemotongan kue, tiup lilin. Pemotongan kue dan tiup lilin. Tetapi informasi dari kami, pada hari tersebut pagi, seluruh jemaat sebelum masuk ke dalam gereja, panitia dibantu oleh Naposo Bulung akan mendapatkan mini cake atau kue yang kecil di depan gereja, yang nantinya ini akan menunggu komando kapan akan dinikmati atau dimakan. Setelah acara potong kue, tiup lilin, akan mendapatkan informasi dari depan, disitulah saatnya kue ini akan dimakan. Jadi untuk itu, setelah kita terima kue dari depan, kue ini kita simpan dulu. Jangan dimakan dulu sampai ada informasi selanjutnya. Lalu setelah selesai acara pemotongan kue ini, ada satu acara yang akan kita lakukan di gereja kita. Tahun lalu, melalui panitia Pesta Gotilon, ada satu kegiatan yang dinamakan Golden Memory, yaitu penyampaian ulos kepada jemaat yang telah berusia 80 tahun ke atas. Pada saat itu, gereja kita memberikan ulos yang telah disiapkan panitia sebanyak 36 lembar ulos untuk 36 orang jemaat kita yang telah berusia 80 tahun ke atas. Dan untuk kesempatan ini, sesuai dengan yang tertulis di dalam Mazmur 90 ayat 10, umur manusia itu sampai 70 tahun. Bisa lebih, bahkan sampai 80 tahun, tetapi kesukaran yang akan dia dapatkan. Tetapi di sana dikatakan, yang dimaksudkan di sana, berkat yang begitu besar
yang telah diberikan Tuhan kepada kita manusia hingga boleh mencapai 70 tahun, dan ini gereja mengapresiasinya. Sudah banyak gereja yang melakukan hal seperti ini, menyampaikan ulos, memberikan ulos kepada jemaat yang telah berusia 70 tahun. Nah, pada kesempatan ini, dalam tahun ini, melalui panitia tahun kesehatian, kita akan memberikan ulos kepada seluruh jemaat kita yang telah berusia 70 tahun ke atas, dan nantinya akan menjadi agenda tetap di gereja kita ini, setiap jemaat yang berulang tahun 70 tahun dan sudah terdaftar di warta jemaat, seperti kurun waktu minggu sekarang mulai hari ini tanggal 7 hingga ke depan tanggal 13, ada yang berulang tahun 70 tahun di sana, di tanggal 14-nya akan mendapatkan ulos dari gereja. Kira-kira demikian pelaksanaan selanjutnya yang telah menjadi agenda tetap untuk gereja kita. Nah, dari data yang telah kami kumpulkan, untuk jemaat yang berumur 70 tahun ke atas, selain daripada yang 36 orang yang telah mendapatkan ulos di tahun 2021 yang lalu, ada sebanyak 163 orang jemaat yang akan kita berikan ulos. Melihat jumlah yang begitu banyak, ini akan kita bagi dua. Pada saat ulang tahun minggu besok, minggu depan, kita akan memberikan kepada jemaat kita yang berumur 75 tahun ke atas, ditambah dengan peserta yang berumur 75 tahun, istrinya ada di kelompok yang umur 70 tahun, ini akan kita ikut sertakan. Menurut data yang kami kumpulkan, jemaat yang berusia 75 tahun ke atas selain daripada yang telah mendapatkan ulos tahun lalu, itu ada 72 orang. Lalu, yang ada pasangannya di kelompok 70 tahun ke atas, itu ada 12 orang, sehingga hari Minggu yang akan datang, gereja kita akan memberikan ulos kepada jemaat kita sebanyak 84 orang. Lalu sisanya 79 orang kita akan berikan nanti pada tanggal 13 November pada saat perayaan puncak tahun kesehatian dan pesta Gotilon. Kemudian di hari Minggu besok, setelah selesai acara pemberian ulos, kita akan makan bersama, semua jemaat akan makan bersama, dan makan siang tersebut disiapkan oleh panitia. Jadi untuk itu, kami berharap kepada seluruh jemaat kita boleh mendaftarkan diri melalui Sintua Banjar masing-masing, agar Sintua Banjar segera memberikan data tersebut kepada kami panitia, dan kami bisa menyiapkan makanan agar tidak ada satupun di antara jemaat yang hadir tidak mendapatkan makan siang tersebut. Untuk itu kami berharap kerjasama dari kita semua jemaat melalui Sintua Banjar agar data tersebut segera kami dapatkan. Lalu ada pertanyaan yang sampai kepada kami sehubungan dengan ulos tersebut, penerimaan ulos tersebut. Apakah kami akan membayar bila mana kami menerima ulos pada hari ulang tahun atau pada saat pesta Gotilon? Apakah kami harus membayar kepada gereja atau kepada panitia? Pertanyaan tersebut sampai kepada kami panitia, dan melalui mimbar ini kami sampaikan ulos tersebut tidak perlu dibayar. Ulos tersebut disiapkan oleh panitia dan gereja yang akan memberikannya kepada jemaat kita yang telah berumur 70 tahun ke atas. Tetapi di antara jemaat ataupun peparannya, anaknya, karena merasakan begitu besar kasih Tuhan kepada kita, kepada orang tua kita yang telah lanjut usianya tetapi masih tetap sehat, jika ada yang akan memberikan ucapan syukurnya atas momen ini, gereja tidak menutup untuk menerima itu. Gereja terbuka untuk menerima ucapan syukur tersebut. Panitia siap memfasilitasi untuk menerima itu. Dan perlu kami jelaskan, untuk waktu yang tidak begitu lama, Sermon Parhalado sudah membicarakan
dan sudah menetapkan siapa-siapa yang masuk dalam kepanitiaan rencana untuk pembangunan rumah dinas pendeta. Kita akan membangun rumah dinas pendeta, kita sudah ada lahannya yang kita sebut dengan bedeng. Di sana kita akan membangun rumah dinas pendeta. Untuk itu, tentu kita membutuhkan biaya. Atas kebutuhan tersebut, kami dari Parhalado gereja kita ini berharap partisipasi dari seluruh jemaat untuk membantu agar pelaksanaan pembangunan rumah dinas pendeta tersebut dapat segera kita wujudkan. Karena sudah sekian lama kita selalu mengontrak untuk rumah dinas pendeta. Itu yang bisa kami sampaikan kepada kita semuanya. Marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan yang telah dicanangkan panitia tahun kesehatian, yaitu kegiatan-kegiatan untuk olahraga, pesta ulang tahun gereja tanggal 14 Agustus tahun 2022, dan pesta Gotilon 13 November tahun 2022 dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat sore, shalom dari kami. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 280. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, kabar baik pada hari ini minggu ke-8 setelah Minggu Trinitatis, tertulis di dalam Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 6 di bawah judul topik ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman, dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya,
Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar saudara hari ini? Dahsyat. Terpujilah Tuhan kita yang mengasihi kita dan yang telah menyelamatkan kita dari kebinasaan karena dosa itu. Lewat kebesaran kasih setianya Yesus Kristus, kita diselamatkan. Hari ini kita mendengar firman Tuhan yang luar biasa, yang sangat menguatkan dan sangat menghibur kita. Di tengah-tengah berbagai persoalan yang melanda perjalanan hidup kita, di tengah-tengah seringkali kita tidak mendapatkan keadilan, di tengah-tengah negara yang sangat diberkati Tuhan. Hari ini kita dikuatkan lewat satu tema yang sangat bagus, indah dan menguatkan. Allah adalah hakim. Allah adalah hakim. Karakter, sifat yang melekat ke dalam diri seorang hakim adalah memberikan keadilan dan menjalankan kebenaran. Karakter sifat yang melekat kepada diri hakim adalah pemberi keadilan dan pelaku-pelaku kebenaran. Tetapi hakim-hakim di bumi ini adalah hakim-hakim yang manusia panah. Hakim yang terdiri dari daging dan darah, yang dirinya sangat terbatas, dirinya dapat dipengaruhi hal-hal yang dari luar dirinya. Maka banyak manusia, banyak orang yang mencari keadilan di pengadilan itu, karena pengadilanlah di bumi ini sebagai benteng terakhir untuk menerima, mengalami keadilan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi seringkali manusia tidak mendapatkan keadilan. Lebih dari 15 hari keluarga Brigadir Joshua belum mendapatkan keadilan. Di tengah-tengah menunggu keadilan hukum, tetapi ada stigma yang sangat melukai terhadap diri keluarga Brigadir Joshua Huta Barat. Ada tuduhan Brigadir Joshua dibunuh karena melecehkan istri dari Irjen Verdi Sambo. Kita hari ini berdoa supaya negara segera memberikan keadilan, supaya rakyat dapat menikmati dan percaya terhadap negara ini, bahwa negara ini masih duduk di dalam sistem yang dipegang sejak kemerdekaan itu, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Maka siapapun, setiap orang tidak boleh dihilangkan nyawanya
Itu melalui konvensi PBB dan Undang-Undang nomor 39/199 itu Undang-Undang tentang hak asasi manusia. Maka kita doakan penyidik segera setelah menetapkan Baradae Eliezer sebagai pelaku, ditemukan siapakah pelaku yang sesungguhnya. Ini fakta yang sangat dekat di depan mata, didengar telinga kita, ini yang paling dekat. Bagaimana susahnya menerima keadilan di tengah-tengah dunia ini. Kita doakan supaya keluarga dikuatkan dari rasa duka dan penantian keadilan itu. Kita berdoa bukan karena kita orang Batak. Kita berdoa bukan karena kita marga Huta Barat. Ada marga Huta Barat di sini atau Poparan Huta Barat, boleh tunjuk tangan. Bukan karena kita Boru Simajuntak atau Simajuntak atau Bere Simajuntak ada di sini Simajuntak. Bukan. Tapi karena kita rakyat Indonesia yang mencintai Indonesia, yang berpegang bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka setiap rakyat harus mengalami keadilan dari hukum itu. Tapi saya katakan tadi, hakim-hakim di bumi ini terdiri dari daging dan darah. Maka seringkali kita kecewa putusan-putusan hakim dunia ini. Maka kemana kita mencari keadilan? Yang boleh menguatkan kita, kemana kita? Kita datang kepada Tuhan. Allah kita. Allah yang perkasa itu. Dia adil karena dia hakim yang sejati. Maka kita datang. Ketika kita tidak mendapatkan keadilan di bumi ini, datanglah kepada Tuhan. Hati kita sakit. Tapi kita bisa tenang. Karena hanya orang yang dekat dengan Allah, close with God, dialah yang tenang. Dan orang yang datang kepada Yesus Kristus, dialah yang mengalami kelegaan. Hidupnya tidak nyaman, dia tidak mengalami keadilan, tapi dia mengalami kelegaan karena dia datang kepada Yesus Kristus. Tuhan kita adil karena dia adalah hakim yang sejati. Kerusakan hati kita hancur remuk karena ketidakadilan itu. Boleh dibalut, dipulihkan Tuhan, hakim yang adil itu. Di pengadilan di bumi ini, melihat dua alat bukti dan keyakinan hakim. Tapi hakim yang sejati, Tuhan kita itu, Allah yang perkasa itu, hakim yang maha adil itu, dia melihat bahkan belum tumbuh di dalam hati kita. Belum dipikirkan oleh akal budi kita. Belum kita rancang, tapi Tuhan sudah tahu. Maka kita datang kepada hakim yang agung itu, supaya kita boleh mengalami pemulihan itu. Jangan katakan, kemana aku mencari keadilan? Bumi ini tidak memberi keadilan. Kehidupan yang susah. Aku sudah berjuang, datang paling cepat, pulang paling lambat, tetapi kenapa aku yang dirumahkan? Kenapa aku yang di PHK? Di mana keadilanmu Tuhan? Ada orang yang berkata seperti itu. Maka hari ini pegang kebenaran. Keadilanmu ada di dalam tangan Tuhan. Masa depanmu ada dalam genggaman Tuhan. Maka jangan katakan, apa nasibku? Aku tidak adil. Tidak adil di dunia, tidak adil di tengah-tengah gereja. Ada suami mengeluh kepada temannya. Aku tidak tahu apa nasibku. Pernikahanku sudah 20 tahun. Tetapi aku menghadapi persoalan yang besar bukan dari luar. Dari dalam diriku.
Karena aku dengan istriku sudah menjadi satu. Dia sudah menjadi daging dan tubuhku di dalam Kristus. Tapi aku susah. Di mana susahnya, kata temannya? Istriku kalau saya pulang dari kantor, yang pertama dilihatnya adalah isi kantongku, bukan menyediakan minum kepada saya. Jangan-jangan ada uang tambahan, ada uang lembur. Sudah sejak pagi mau ke kantor saya selalu dicereweti. Maka dia katakan, aku mendapat ketidakadilan. Aku yang capek kerja di kantor, tapi aku selalu dicurigai. Aku selalu dibikin istriku seperti tahanan kota. Kok bisa? Baru berangkat 5 menit, saya sudah ditelepon istri. Sudah di mana, Pak? Sudah sampai di mana, Pak? Begitu. Saya menjadi tahanan kota. Pulang dari kantor bukan lihat apakah saya letih lesu, apakah saya capek. Tapi yang pertama dilihat mana, Pak? Lihat dulu HP ini. Dipegang HP, bongkar sana, bongkar sini. Sudah dibikin tahanan kota, saya dibikin lagi seperti tersangka, dicurigai oleh istriku. Hei suami-suami yang belum merdeka, merdekalah. Karena kamu diutus Tuhan menjadi imam. Maka ajarlah istrimu supaya menghormatimu, supaya kamu bersama-sama dengan istrimu merdeka. Boleh tunjuk tangan istri yang masih membuat suaminya seperti tahanan kota, boleh angkat tangan? Enggak ada? Yang ketawanya paling besar adalah orang tertuduh pertama. Ada istri-istri mengeluh, mengatakan aku tidak mendapat keadilan, aku belum merdeka, aku yang paling cepat bangun, aku yang memasak, aku yang menyediakan sarapan anak-anak dan suamiku, aku yang memandikannya, menyediakan baju sekolahnya, aku yang menyediakan sepatunya. Terlambat 2 menit saja bikin kopi, suamiku sudah uring-uringan. Istri-istri yang mengalami ketidakadilan seperti ini katakan, aku harus merdeka. Tuhan memberikan keadilan kepadamu. Maka suami-suami yang memperlakukan seperti itu bertobat segera. Amin. Haleluya, dari mana itu tadi? Aris kanan atau aris kiri? Yang mengatakan haleluya hari ini dia bertobat. Besok tidak lagi menyusahkan istrinya. Amin. Amin. Apalagi kita pulang sukacita hari ini. Kalau kita sudah merdeka. Kalau Tuhan adil, masa kita berlaku tidak adil lagi dengan pasangan kita? Keadilan Tuhan dari mulai membentuk kita di rahim ibu kita. Kita ditenun, tahu menenun, salah masuk benangnya rusak itu ulos, rusak. Maka begitu hati-hatinya Tuhan menenun kita di rahim ibu kita, dibentuk buah pinggang kita. Lalu kita lahir ke bumi ini, bertumbuh, diatur semua dengan baik. Rambut kita bisa cepat bertumbuh, tapi gigi kita sangat lambat. Bisa bayangkan tidak kalau kecepatan tumbuh rambut kita dengan gigi, bisa rasakan kayak itu? Tidak ada yang berani duduk bersama kita kalau sama cepatnya bertumbuh rambut dengan gigi. Keadilan Tuhan luar biasa. Tapi jarang kita perhatikan begitu. Keadilan itu hanya yang kita bisa rasakan, tidak kita nikmati. Kita katakan Tuhan tidak adil, tapi Tuhan kasih. Telinga kita benar datang di sebelah kanan kiri. Kita tidak bisa bayangkan kalau telinga kita satu di sini, satu di punggung. Bagaimana susahnya kita menerima telepon. Ada orang mementingkan apa yang dia bisa nikmati, bukan apa yang dia bisa rasakan dan syukuri dari Tuhan. Orang bisa beli HP. HP terbaru dari iPhone berapa harganya yang di depan ini?
Seri apa yang sekarang paling baru? iPhone apa yang sekarang yang paling baru? Song leader. HP apa sekarang? iPhone yang terbaru S berapa itu? Oh, kalau S itu ya Samsung ya. iPhone berapa? Kita katakanlah harganya 50 juta. Mana yang paling mahal? HP yang 50 juta atau telinga Anda? Mana yang paling mahal? Telinga. HP-mu harga 50 juta tapi budak dia, budak. Halo. Halo. HP-nya dipukul-pukul. Jangan pukul HP-mu, telinga yang budak. Tapi Tuhan kasih telinga yang luar biasa. Tuhan kasih mata. Luar biasa autofokus. Kamera termahal yang di depan saya ini berapa harganya? Berapa harganya? Kita katakan 75 juta. Dengan kamera telenya. Apakah kameramu yang paling mahal atau matamu? Apa yang paling mahal? Mata. Kita punya kamera 75 juta. Berlama-lama kita harus cari. Tapi Tuhan kasih mata yang autofokus. Baru bangun langsung kop, tidak perlu kita harus putar-putar mata. Cari di mana sasaran. Tidak perlu. Bangun langsung bisa lihat. Bisa membedakan mana istri, mana yang bau. Bisa dibedakan langsung. Baru bangun. Habis bangun dia, oh ini yang bau. Tahu dia. Oh ini istri. Luar biasa. Tidak perlu harus putar-putar. Cari autofokus. Tapi jarang kita lihat itu adalah keadilan Tuhan yang luar biasa. Kita hanya lihat orang punya mobil, punya motor, yang motor apa, motor gede, mobil mewah, rumah mewah. Kita tidak lihat hidup kita sangat mewah dibikin Tuhan. Mata kita lengkap, telinga kita masih tajam. Dan kita masih bisa menikmati pagi hari, sinar mentari. Tapi jarang kita katakan puji Tuhan, Engkau berikan kicauan burung pagi ini. Engkau sangat adil bagiku Tuhan. Aku tahu. Aku makan minum karena kebaikan-Mu. Kita jarang mengatakan ini. Kita selalu mencari apa yang orang punya. Tapi kita jarang mensyukuri apa yang kita miliki. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, hidup kita sangat kaya. Sangat kaya. Tidak ada yang akan mengatakan, apa artinya hidupku ini? Tidak ada. Kita akan selalu katakan, terpuji Engkau Tuhan. Hari ini mulutku masih bisa memuji nama-Mu. Terima kasih. Luar biasa firman Tuhan ini. Mari kita perhatikan. Singkat tapi luar biasa. Apa dikatakan? Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Hidup kita begitu istimewa dibikin Tuhan. Bumi dipanggil menjadi saksi. Tidak hanya bumi, apa dikatakan lagi? Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Coba kita nyanyikan lagu sekolah minggu kita dulu. Ingat minggu kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Lanjutkan. Wih, luar biasa. Biarlah nama Tuhan yang dipuji. Ada yang bisa bersaksi dengan angkat tangan yang melakukan ini setiap hari? Dari terbitnya matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan. Ya. Karena apa? Kita selalu mengingat bagaimana baiknya Tuhan dari mulai rahim ibu kita lahir sampai sekarang kita sehat. Kita sudah melalui hari-hari. Ada saudara kita, ada teman sejamaat kita, ada teman satu arisan kita, ada sahabat kita sudah mendahului kita karena COVID-19.
Tapi hari ini kita masih bisa duduk di sini mendengarkan kebenaran. Allah adalah hakim. Maka dari terbit matahari sampai padam, mulut kita tidak bisa dikunci. Karena kita mengatakan, biarlah namamu yang dipuji. Tapi kalau kita mengingat persoalan, bukan mengingat Tuhan yang mampu mengatasi persoalan kita, maka mulut kita tidak akan memuji. Apalagi dikatakan oleh Asaf pemazmur di sini. Dari Sion puncak keindahan Allah bersinar. Wih, luar biasa. Kalau kita rasakan setiap pagi Allah bersinar, maka kita akan selalu melihat hidup indah. Persoalan masih ada, iya. Sakit penyakit masih ada, iya. Masalah-masalah hidup masih ada, iya. Ada ancaman PHK, iya. Karena belum pasti kapan ada muncul lagi pengumuman varian B4, B5. Bagaimana ini? Dirumahkan kembali kah? Bisnis sudah mulai, bagaimana ku hentikan kah? Katakan hari ini, Allah hakim, dia tahu. Dan dia akan menolong kita. Apa dikatakan lagi? Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Luar biasa. Semua itu orang-orang yang hebat. Dan bumi ini yang dahsyat dipakai Tuhan menjadi saksi atas kebesaran kasih-Nya kepada kita. Tidak hanya diampuni dosa kita, tapi dijamin masa depan kita, masa depan penuh harapan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepada kita masa depan penuh harapan. Amin. Amin. Satu titik pun firman Tuhan tidak ada yang tidak dipenuhi Tuhan. Maka berpeganglah kepada janji-janji Tuhan dan tunduklah kepada penghakiman Tuhan. Tetapi persoalan sekarang apa? Ada seorang hamba Tuhan bernama Max Lucado menulis demikian. Tuhan sudah membuktikan dirinya sebagai Bapa yang setia. Sekarang bagian kita adalah menjadi anak yang bisa dipercaya. Kesetiaan Tuhan tidak bisa dibantah. Kesetiaan Tuhan sudah terbukti dengan memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, anaknya yang sangat dikasihi, untuk menebus kita, menebus orang Israel yang tegak tengkuk, menebus orang Israel si jogal rukung, dan juga menebus kita orang Batak yang sama jogal rukungnya dengan orang Yahudi. Dia juga yang menebus kita lewat Yesus Kristus, karena darah Kristus itu menyelamatkan Alfa dan Omega. Darah Kristus bukan hanya menyelamatkan yang sudah lahir sesudah Yesus disalib, tidak. Darahnya itu menyelamatkan Alfa dan Omega, karena Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Maka hari ini katakan bahwa Tuhan itu adil. Coba sapa kanan kirimu, katakan, sudah adil ke Anda? Coba katakan di situ. Sudah adil ke Anda? Lihat mukanya, pasti nanti ketahuan dari matanya itu nanti. Orang tidak bisa berbohong dari matanya. Coba lihat sekali lagi, lihat matanya, jangan hanya mukanya lihat. Sudah adil ke Anda bilang? Ayo, sudah. Mari kita berlaku adil. Suami-suami yang tidak adil kepada istri, sekarang berlaku adillah. Istri-istri yang tidak berlaku adil kepada suaminya, yang masih mau memalukan suaminya di depan orang, bertobat hari ini. Suami-suami yang suka menceritakan keburukan istrinya, bertobat hari ini. Berlaku adil. Bukan hanya disaksikan mata istrimu atau suamimu, tapi nyatakan
kebaikan Tuhan itu lewat hidup kita bagi keluarga kita, bagi orang lain. Apa dikatakan Tuhan dari sini? Kita sama-sama membaca ayat 5. Kita sama-sama membaca ayat 5. 1, 2, 3. Iya, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Kita adalah orang-orang dikasihi Tuhan. Jangan ada lagi yang mengatakan, aku tidak dikasihi Tuhan. Jangan katakan itu. Kita adalah orang-orang dikasihi Tuhan. Lanjut dia berkata apa tadi? Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelih. Nah, ini dia. WL, Borussia Nauli. Tuhan kasih suara yang merdu. Rostermu kau taati jika dijadwal di gereja ini. Tuhan sudah kasih suara yang murni. Tapi ketika kamu menceritakan pelayananmu, maka kamu telah menyombongkan talentamu. Pemain drum mana kau nababan? Mana di? Mister nababan. Setiap pagi itu data gadingmu itu merinding bulu. Ya. Tapi ketika kamu ceritakan kehebatanmu melayani kebenaran lama ini, maka sia-sia semua kehebatanmu. Pemain organ siapa tadi? Tapi kalau kamu mulai mukamu karena kamu merasa seperti siapa? Siapa itu yang pemain musik itu? Yang paling hebat? Siapa itu yang mau bikin show dia sekarang ini? Mantan suaminya Sophia Lacuba. Indra Lesmana. Kalau kamu merasa seperti itu, udah. Orang lihat, sok jago dia. Kayak jago-jago, baru begini, dia udah bisa begini. Maka dikatakan, aku akan menghitung persembahan korban bakaranmu. Suaramu, Borussiahan, itulah korban bakaranmu ke hadapan Tuhan. Pemain organ, pemain drum tadi itulah korban bakaranmu kepada Tuhan. Tapi ketika kamu banggakan itu, maka sia-sialah korban pembakaranmu. Ada orang memberi persembahan kalau uang 500 atau uang 2.000 di kolom-kolom. Tapi kalau dia mau kasih yang biru harga berapa itu yang biru? 50, apalagi yang merah. Maka lebih mahal 2.000 tadi dari uang 100. Tuhan katakan apa? Panggillah, bawalah mereka orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Uang 100.000 tadi menjadi bakaran, korban bakaran yang sia-sia karena kamu angkuh. Tapi ada orang lupa bawa dompet. Dia bikin tangannya agak besar, lalu dimasukkan dalam-dalam. Dia katakan, engkau mengenal hati Tuhan. Maka nilai persembahan korban bakaran kita harus dari dalam. Boleh ditampilkan Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Kita boleh baca supaya kita tahu bagaimana kita memberikan korban bakaran kita. Yang WL Tuhan izinkan, mari melayani Tuhan dengan hati. Yang song leader, mari bernyanyi untuk puji Tuhan. Yang pemain musik, mari kita membakar korban bakaran kita untuk Tuhan, bukan untuk dipuji. Yang merekam, yang slide, semuanya mari. Dan yang kita hadir hari ini, memberikan persembahan. Apapun peran kita berikan. Boleh tampilkan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Haleluya, amin. Luar biasa. Sepersembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan apa tadi? Yang kudus dan hidup dan berkenan kepada Allah. Jadi orang yang mempersembahkan hidupnya menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Apapun peran kita hari ini, apakah sebagai jemaat, apakah pemain musik, apakah song leader WL, apakah pemain yang mengoperator slide kita, yang merekam, baik yang di rumah lewat live streaming ini, peran kita semua sama di mata Tuhan. Kita persembahkan. Orang yang mempersembahkan hidupnya menjadi persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Allah, maka apapun perannya di gereja, di kantornya, di rumahnya, teman searisannya, dongan samargana, dimanapun, semuanya untuk Tuhan, maka berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Pemain musik dan solid kita boleh maju. Slider boleh tampilkan lagu. Maka kalau kita tahu Tuhan adalah hakim, dan dia tidak hanya hakim, tapi hakim yang adil, yang tahu di dalam hati kita, yang tahu persoalan kita, maka hari ini mari kita akui kasih setia Tuhan lebih tinggi dari langit biru, kebaikannya lebih dalam dari lautan, dan berkat-berkatnya yang luar biasa itu hanya sebentar membuat kita terkesan. Yang paling membuat kita terkesan adalah kasih setia Tuhan. Kita sudah ditebus lewat darah Yesus. Mari kita boleh bangkit, yang bisa berdiri, yang tidak bisa berdiri tidak apa-apa. Boleh kita nyanyikan bersama ini. Refrennya diawali oleh WL dan singer kita. Kita sama-sama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan dalam dari lautan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Cari biji mataku dengan apakah aku balas Tuhan. Sekali lagi, siapakah? Dengan apa
Mazmur 17. Kita baca bersama-sama supaya sukacita kita dipenuhi Tuhan pulang hari ini. Ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama dengan suara keras 1 2 3. Ayat 8. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, segala puji dan hormat Tuhan kami sampaikan, kami nyanyikan, kami ucapkan hari ini. Karena hari ini kami tahu Tuhan adalah hakim. Tidak hanya hakim yang menghakimi, tetapi Tuhan adalah hakim yang adil. Yang lebih mendahulukan kasih setiamu dari hukuman. Maka sampai hari ini hidup kami terpelihara, terjaga, aman, sehat. Banyak sudah teman satu gereja, teman satu marga, teman satu kampung, teman satu warisan, saudara-saudara sebangsa, sudah banyak yang korban meninggal dunia karena pandemi COVID-19. Tapi sampai hari ini kami masih sehat. Tidakkah kami harus malu di hadapan Tuhan hari ini yang sering mengatakan Tuhan tidak adil? Kami tidak melihat penderitaan orang, hanya melihat penderitaan kami. Maka hari ini kami akan membuka mulut kami mengatakan, Engkau hakim, hakim yang adil. Yang mengadili semua orang-orang yang Kau kasihi. Supaya kami sadar bahwa apa yang telah kami persembahkan adalah karena kami mengenal kasih setia Tuhan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Lewat Yesus Kristus, itulah yang membuat kami kuat, yang membuat kami teguh, yang membuat kami tenang dan lega. Jika kami memikirkan dunia ini, akan kami mengalami gelombang-gelombang yang membuat kami terhanyut, tenggelam. Tapi jika kami memandang Tuhan, memandang salib-Mu, maka kami mengatakan sungguh Tuhan adalah hakim yang adil. Jika Engkau memperhitungkan kesalahan kami dengan hukuman, kami tidak layak hadir di tempat ini. Tapi karena kebesaran kasih setiamu, kami aman dari setiap rumah datang ke tempat ini, dan kami akan aman pulang. Dan sampai terhenti pandemi ini, Tuhan mengamankan kami, membuat kami sehat, menjaga kami. Tapi kami harus tunduk atas perintah pemerintah, menjaga protokol kesehatan, sabar sampai pandemi ini selesai. Engkau memandang, melihat jauh ke dalam hati kami, bahkan belum kami rancangkan Tuhan melihat. Itulah kehebatanmu sebagai hakim sejati. Maka Engkau mengadili dengan adil dan benar. Maka pelayanan kami hari ini tidak ada artinya apa-apa tanpa perkenanan Tuhan. Tidak ada harganya jika kami membanggakan kehebatan kami. Apakah sebagai pendeta resort, pendeta fungsional, majelis gereja, menceritakan kehebatan kami? Siapa kami? Menceritakan kehebatan kami Tuhan? Tidak bisa Tuhan. Karena semuanya itu karena Tuhan. Panitia yang sudah dibentuk untuk ulang tahun pada hari Minggu ini, tahun kesehatan, dan juga untuk pesta Gotilon. Engkau urapi mereka dan menyadari di dalam hati yang paling dalam, apapun yang dirancangkan panitia bersama pimpinan gereja,
tidak akan berdampak apapun tanpa perkenanan Tuhan. Dan seluruh panitia bekerja dengan rendah hati. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan ini karena aku. Jika terjadi itu, sia-sialah perjuangan panitia di dalam kegiatan gerejamu tahun ini. Berkatilah pimpinan gereja kami dari Eporus, seluruh pimpinan sampai ke pendeta-pendeta di huria-huria. Berkati pelayanmu di gereja Kebayoran Lama ini, pendeta resort kami, pendeta Sitindaun, fungsional pendeta Jojor Pardede, dan seluruh majelis gereja, khususnya anak-anak kami Tuhan, dan pelayanmu yang memimpin mereka dalam pelaksanaan retreat anak-anak Sidi. Tuhan pulangkan mereka ke tempat ini dalam sukacita. Izinkan kami pulang Tuhan dengan hidup rendah hati dan selalu memandang pertolongan Tuhan. Tidak ada sebesar biji sesawi pun persoalan hidup kami jika kami memandang kebesaran kuasa-Mu dan kebesaran kasih setia-Mu. Kami berdoa buat saudara kami yang akan melangsungkan pernikahan. Saudara kami Anton Riyadi Banuarea dengan calonnya Meta El Rosalin Boru Tambunan. Tuhan yang memberkati rancangan ini. Juga buat Martin Gregory di Bataraja dengan calonnya Julia Sintailia Teborusiahan. Hadirlah di dalam perjamuan perayaan itu supaya ada sukacita. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang dirawat di rumah sakit Hotma Hasudungan Hutapea, di rumah sakit Suyoto Veteran, Situa Dr. Andus GP Manihuruk di rumah sakit MMC, Pendeta WK Siahan di rumah sakit Hermina, dan juga saudara-saudara yang kami kasihi yang sedang dirawat di rumah DJ Sitomorang Ebenido Mula Hamonangan Tambunan Toga Hutapea, Situa Dr. Andus Mula Tua Pardede, Nyonya Dr. Andus M. Pardede Kartini Boru Naiborhu Sahat Napitupulu, Nyonya M. Hatambunan N. Borusima Juntak, Situa Insinyur M. Hasihombing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Edward Simbolon, Sahat Maruli Hutahayan, Ridwan Irianto Situmorang, dan Nyonya Butar-Butar Saul Madelina Boru Sirait. Tuhan melawat mereka, menguatkan jika pemulihan belum terjadi, dan jika kesembuhan terjadi mereka membuka mulut mereka memuji nama Tuhan dan berpegang kepada kebenaran. Darah Kristus, bilur-bilur Kristus itulah yang menyembuhkan. Yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, Engkau berkati, memberikan umur panjang bagi yang berulang tahun kelahiran tetapi mengingat dan menghitung-hitung hari hidupnya supaya bijaksana menjalaninya, dan berulang tahun pernikahan terus belajar supaya rumah tangga mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan, kami mempersembahkan ibadah ini menjadi ukup yang harum di hadapan dengan kesederhanaan dan ketidakmampuan kami, karena kami kuat karena Tuhan. Dari mulai liturgis, WL singer, pemain musik, slider, operator yang untuk sound kami Tuhan, khususnya dalam rekaman untuk ibadah live streaming ini, di setiap rumah pintu-pintu yang membuka ibadah live streaming, beri sukacita seperti Tuhan memberi sukacita kepada kami. Terimalah doa kami ini dan tolong kami dalam perjalanan pulang dalam damai, sejahtera dan sukacita. Ampuni segala dosa kami supaya kami layak menjadi anak-anak
Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan dan biarlah kita boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus sambil kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami dombamu. Bila kami menikmati nikmat pengorbananmu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Musik saja, musik. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Kau yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil buang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon diberkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon diberkat. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami dombamu. Bila kami menikmati nikmat pengorbananmu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, baik yang di rumah mengikuti ibadah live streaming dan jemaat yang mengikuti ibadah di gereja ini. Pimpinan gereja kita, pendeta resort, pendeta fungsional dan seluruh majelis gereja kita mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.